Kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, keberkahan, rezeki, kesehatan. Berdoa dimulai. Amin, ya rabbal alamin. Kemarin bahasan kita terakhir tentang algoritma genetika, di mana mengacu pada ini individu yang eksis adalah individu yang kuat. Entah kuat dari segi apa. Kalau misalnya digambarkan kalau jerapah, maka jerapah itu yang ini bisa karena makanannya adalah pohon-pohon yang tinggi, di mana di situ ada banyak duri juga di pohonnya itu, maka yang tinggi akan bertahan hidup. Kalau rusa, maka yang berlari cepat. Kalau dalam kelompoknya, yang diburu oleh singa itu adalah yang larinya lambat. Kalau yang larinya cepat, nggak akan diburu. Nah, yang larinya cepat akan bisa berkembang biak. Kemudian juga di kumpulan harimau sendiri pun juga gitu. Yang akan menjadi raja di kelompok itu adalah yang kuat. Kalau yang lemah, maka nggak akan pernah jadi raja. Nah, yang kuat-kuat ini yang nanti akan menurunkan pada turunan-turunan yang lebih kuat lagi, yang lebih eksis. Nah, di sini kita belajar kemarin bahwa tiap individu itu memiliki memiliki kromosom ya, yang terdiri dari gen-gen. Nah, gen itu nanti ada alelnya, Nah, itu nanti kita pilih yang individu-individu yang kuat. Kemudian kita tukarkan. Kita tukarkan menggunakan crossover. Kemudian setelah itu kita lakukan mutasi. Setelah lakukan mutasi, kita hitung lagi fitnessnya. Nanti individu tersebut kita bandingkan pada individu induknya. Apakah dia lebih baik atau lebih buruk. Kalau masih lebih buruk, maka rekomendasi kita masih individu induknya. Kemudian kita lakukan iterasi lagi. Kita lakukan crossover lagi, kemudian kita lakukan mutasi lagi, kemudian hasilnya kita hitung fitnessnya. Fitnessnya nanti kita bandingkan lagi dengan induk yang awal tadi yang belum tergantikan pada iterasi pertama. Kita bandingkan dengan hasil iterasi yang kedua. Kalau misalnya lebih baik ini hasil mutasinya, crossover dan mutasinya ini lebih baik dibandingkan indukan yang awal, maka yang terbaik dari iterasi kedua ini yang kita rekomendasikan. Kalau kita lakukan iterasi lagi, kita bandingkan lagi. Iterasi lagi terus. Seperti itu. Itu algoritma genetika. Kita kaitkan seperti itu. Nah, seperti yang sampaikan kemarin, hari ini saya hendak memberikan tugas berkaitan dengan kasus algoritma genetika. Kasusnya adalah terkait dengan TSP. Traveling Salesperson Problem. Ini tugas kasusnya. Berarti tugas pekan depan ada 2 ya. Jadi ini satu tugasnya yang berkaitan kasus algoritma genetika. Yang pekan depan, yang ini kita buat PowerPoint tetap, yaitu berkaitan dengan diferensial DA, Differential Evolution Algoritma. Nah, ini tugas saya yang pertama. Ini tugas algoritma genetika. Kalau ini berkaitan dengan kasus. Kasus kita coba untuk menyelesaikan dan kelompok juga. Jadi semuanya kelompok. Biar kita saling melengkapi, saling membantu. Bukan jaga ya, nyatanya saling membantu. Ini kasusnya. Kita memiliki 5 kota yang hendak kita kunjungi. Bedanya dengan TSP, DPO, pemberangkatan kita sudah ditentukan dari titik mana.
Misalnya dari kota 1, maka tinggal kita menuju kota-kota yang lainnya. Balik lagi ke 1. Kalau di sini, kita tidak mesti berangkat dari 1. Bisa berangkat dari 2, yang pertama. Bisa masuk ke kota 4 dulu, atau ke 3 dulu. Nah, terserah nanti. Nah, ini sudah diinformasikan berkaitan dengan jarak-jaraknya. Kok beda Pak antara kota 1 ke kota 2? Dari kota 1 ke kota 2 130. Tetapi dari kota 2 balik ke kota 1 134. Ya, asumsi kita buat aja yang beda. Walaupun bisa kita buat sama. Kalau kita misalnya ke ini, di kampus 1 gitu ya. Dari kampus 1 mau ke misalnya ini, Indogrosir. Di kampus 1 itu di dekatnya ada Indogrosir. Di perempatan Jalan Magelang itu. Ring Road dengan Jalan Magelang. Nah, kalau dari kampus 1 mau ke Indogrosir itu harus muter jalan dulu. Muter jalan. Jadi nggak bisa langsung. Kemudian dari Indogrosir mau ke kampus 1 juga muter dulu. Apakah jaraknya sama? Bisa jadi beda. Oleh karena itu di sini dibuat beda. Antara kota 1 ke kota 2, kemudian dari kota 2 ke kota 1 jaraknya beda. Oh ya, ini belum saya informasikan yang di sini. Ini dari ke. Jadi baris ke kolom. Baris ke kolom ya. Urutannya baris ke kolom. Saya kasih keterangan aja di sini. Jadi jarak ini menunjukkan adalah baris ke kolom. Jadi tujuannya adalah dari baris ke kolom. Menuju kolom. Menuju kolom. Dari baris menuju kolom. Jadi informasi di sini adalah dari baris menuju kolom. Dari baris menuju kolom. Ya, sama persepsinya. Sama semuanya. Nah, ini informasi berkaitan dengan jaraknya. Kemudian, peluang kita bisa menyusun permutasi. Bukan kombinasi, tapi permutasi. Ini ada berapa? Di sini saya tuliskan 5 faktorial. Benarkah 5 faktorial? 5 faktorial itu berarti 5 kalikan 4, kalikan 3, kalikan 2, kalikan 1. Atau kita balik adalah 1 kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4, kalikan 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 120. 1 kalikan 2, 2, kalikan 3, 6, kalikan 4, 24, kalikan 5, 120. Ada 120 permutasi yang bisa kita buat. 120. Coba kita lihat aja. Misalnya kalau yang kita berangkat itu dari angka 1 saja. Jadi depannya itu 1. Ini saya tulis depannya 1 semuanya. Coba dilihat di angka ini. Apakah ada yang sama? Saya sudah buat ini, angkanya beda sih. Coba perhatikan apakah ada yang sama. Di sini 1, 2. 1, 2 semuanya. 1, 2. Kolom ini. 1, 2. Kolom ini 1, 3. Kolom ini 1, 4. Kolom ini 1, 5. Jadi nggak sama. Ini 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2. Di antara 1, 2 sendiri ada yang sama tidak? Saya sudah buat tidak sama. Sehingga ketika urutannya ini tidak sama, maka jaraknya pun tidak akan sama. 1, 2, 3, 4, 5 akan beda dengan 1, 2, 3, 5, 4. Akan beda dengan 1, 2, 4, 3, 5. Akan beda dengan 1, 2, 4, 5, 3. Kenapa? Permutasi. Jarak masing-masing beda. Nah, ini.
Dari depannya 1 saja, kita sudah mengumpulkan, ini barisnya ada 6, kolomnya ada 4. 6 kali 4, 24. Itu yang depannya 1, berangkat dari 1. Atau 1 itu yang pertama. Lah kalau yang awalnya 2, awalnya 3, awalnya 4, awalnya 5. Sehingga kita mendapatkan peluang untuk urutan ini, kunjungan permutasi ini adalah sebanyak 120. Cukup banyak. Oleh karena itu beda dengan kasusnya TSP. Ini baru 5. Bagaimana kalau 6? Ya kalau 6 tinggal kalikan lagi dengan 6. 720. Hanya 6 lokasi saja yang dikunjungi, ada 720. Kemungkinan ini kunjungan kita yang bisa kita bedakan. 720. Kalau kita ngitung secara manual ya ini apa? Capek. Ngitung manual mungkin nggak teliti. Ngitung manual mungkin butuh waktu banyak. Padahal baru 6. Padahal kalau realita bisa banyak kota yang dikunjungi. Nah, ini kaitannya dengan kota-kota. Bisa jadi kaitannya dengan ini dalam satu kota yang kita kunjungi. Nah, berapa titik? Jarak satu, misalnya ada 5 titik. Yang kita kunjungi adalah kantin, kemudian pasar, kemudian mungkin kantin di sekolah, kantin di kampus, kantin di kantor, dan sebagainya kita kunjungi itu. Ada sekian titik. Dan jaraknya bisa kita hitung dalam kilo. Nggak nyampe puluhan kilo, apalagi ratusan. Hanya berapa kilo, berapa kilo, berapa kilo. Tetapi nanti akan memiliki urutan yang beda. Dan jumlah jarak yang berbeda pula. Nah, kalau orang titip kue kan banyak yang dia titipkan. Semakin dia terkenal kuenya, semakin laku, maka dia akan semakin membakar lagi, semakin membakar lagi terus. Kalau titip di kantin dan sebagainya. Nah, ini baru 5 lokasi. Kemudian langkah-langkah genetika algoritma dalam menyelesaikan TSP. Pertama, inisialisasi. Tentukan jumlah gennya. Karena kita ini adalah 5 kota, ya jelas 5. Dalam satu individu itu ada 5. Nah, inilah gennya. 1, 2, 3, 5, 4 ini gennya. Ini adalah gen. 1, 4, 2, 3, 5. Nah, kumpulan gen ini membentuk kromosom. Dan ini mewakili individu. Setiap individu memiliki kromosom yang khas. Ya, kalau di algoritma genetika seperti itu. Jadi ini adalah menggambarkan suatu individu. Kromosom-kromosom ini. Jadi tentukan, inisialisasi dulu. Sudah, setelah itu, kemudian kita bangkitkan populasi awal. Kita buat random, kita buat acak. Terserah yang namanya random ya. Apakah random itu ini harus 1 kali? Misalnya kita random di Excel gitu. Apakah harus 1 kali? Tidak harus. Apakah random itu harus yang ke-7? Tidak harus. Apakah random itu harus yang ke-11? Tidak harus. Kita randomkan lagi, randomkan lagi, randomkan lagi. Nah, terserah random yang mana yang kita ambil. Nah, di sini bangkitkan 6 individu. Jadi satu populasi 6 individu. Populasi. Jadi tiap populasi adalah 6 individu. Kalau kemarin kasusnya yang sempat saya tunjukkan di slide saya, misalnya ada 5 individu. Dalam populasi ada 5 individu. Nah, kalau ini dalam populasi ada 6 individu. Kemudian lakukan perhitungan nilai fitness.
6 individu hasil acak kita hitung fitnessnya. Misalnya acak kita adalah ini 6 individu ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini misalnya hasil acak kita. Maka kita hitung fitnessnya. Hitung fitnessnya dari mana? Ya dari tabel ini. Urutannya seperti apa? 1 ke 2. Maaf, yang ini ya, yang atas dulu. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Berapa jarak yang ditempuh? Kita hitung. Dari 1 ke 2. Kemudian dari 2 ke 3. Kemudian dari 3 ke 4. Kemudian dari 4 ke 5. Sudah. Kenapa? Kita kunjungi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Maka kita bisa menentukan di sini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Sedangkan asalnya sini nggak dihitung. Dari mana dia sehingga milih 1, dari mana dia sehingga menuju 5, tidak dihitung. Di sini yang kita hitung ini aja. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kalau dari asalnya juga kita hitung lebih kompleks lagi, ada 7. Jadi dari asal ke 1, kemudian dari 5 menuju lagi ke asal. Nanti ada 7 jarak yang kita akan hitung. Di sini cukup 5 saja. Dari angka ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Kita hitung fitnessnya. Ini juga sama. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 3 ke 4. Apakah sama seperti ini? Belum tentu. Dari 3 ke 4, 4 ke 5 akan bisa jadi beda dari 3 ke 5, 5 ke 4. Coba kita lihat di sini. 1, 2, 3-nya sama. Yang beda adalah 3 ke 4, ini 110, kemudian 4 ke 5, 190. Kita totalkan ini, 300. Dibandingkan yang satu, 3 ke 5, 3 ke 5, kemudian 5 ke 4. Kan beda. 3 ke 5 ini 310, 3 ke 5. Kemudian dari 5 menuju ke 4, 194. 310 tambah 194. Dari 3 ke 5, kalau yang atas 3 ke 4, dari 4 ke 5. Kalau ini dari 3 ke 5, kemudian dari 5 ke 4. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Ngitung fitnessnya? Halo? Belum? Untuk gennya nanti yang berangkat dari 2, dari 3, dari 4, dari 5 juga dicantumkan. Gennya, iya, yang acak itu dicantumkan. Jadi kita bangkitkan dulu acak. Sehingga apa? Nanti tiap kelompok pasti beda. Tidak akan sama. Bahkan kalau misalnya saya minta tiap orang kerjakan masing-masing, tidak akan sama. Baik, Pak. Tidak akan mungkin sama. Karena acak ya, acak itu peluang sama itu kecil sekali. Apalagi membangkitkan satu populasi ada 6 individu, 6 kromosom. Makanya saya contohkan ini aja 6 ini. Ini yang kolom pertama ini. Misalnya kita bangkitkan acak misalnya, angkanya seperti ini. Kan nggak tahu, tiap orang akan beda-beda. Kalau misalnya satu kelompok, misalnya ada 4 gitu, masing-masing mencoba, tidak akan sama. Masing-masing mencoba ya, tidak akan sama. Tapi kan ini kerjakan kelompok. Sehingga ya udah yang lebih ini memahami, menjelaskan pada yang lainnya. Atau saling bertukar informasi. Gitu. Ini menentukan fitness. Setelah individu kita bangkitkan secara acak, yang awal lakukan perhitungan fitnessnya. Kemudian setelah kita hitung dari 6 individu itu, kita salin individu yang terbaik. Di antara 6 tadi, yang acak tadi, yang terbaik itu siapa sih? Saya tadi mencontohkan ini, kolom pertama ini. Ini kan tadi yang saya anggap hasil acak saya ya, ini 6 awal ini. Maka ketika saya hitung fitnessnya,
saya hitung fitnessnya, akan mendapatkan yang terbaik. Di antara 6 ini yang terbaik mana sih? Kalau toh nanti kalau ada yang sama Pak, bagaimana yang terbaik? Ya nggak apa-apa, dua-duanya kita masukkan. Karena nilai terkecilnya sama, jarak yang terpendeknya sama. Kita cantumkan. Kalau ada 3 Pak, ya 3-3 cantumkan, nggak apa-apa. Kalau semuanya sama Pak jaraknya, ya cantumkan aja ke 6-6-nya. Karena jaraknya sama. Ya. Jadi tadi aja kita bandingkan beda ya. Nah harapannya juga beda. Tapi di sini kalau toh ada sama 2, ada sama 3, udah cantumkan. Kita simpan. Urutan itu kita simpan dulu. Itu yang dimaksud di ini. Yang D, salin individu terbaik. Kita simpan itu. Sebagai apa? Nanti sebagai pembanding. Pembanding dari interaksi. Iterasi yang pertama. Iterasi itu yang menyebabkan adanya crossover, yang adanya mutasi. Itu yang pertama. Itu kan nanti kita hitung fitnessnya lagi. Kita bandingkan dengan individu terbaik ini. Yang hasil acak kita. Jadi kita simpan dulu ini hasil acak ini. Jadi hasil acak ini bukan hasil crossover. Jadi perubahan kromosom bukan juga mutasi. Tapi ini adalah hasil acak kita yang awal. Kita simpan dulu. Kemudian lakukan proses kawin silang. Setelah ini kita simpan. Nah, kita lakukan kawin silang. Di sini kita ambil 2 yang terbaik. 2 induk. 2 induk yang terbaik. Jadi ambil 2 induk. Contohnya kalau misalnya ini. Ini hasil acak saya. Misalnya 2 induk yang terbaik itu adalah yang bawah ini misalnya. 1, 2, 5, 3, 4 dan 1, 2, 5, 4, 3. Misalnya ini. 2 yang bawah ini. Maka ini saya ambil. Kenapa? Ini adalah yang terbaik. Saya ambil. Untuk lakukan ini. Tapi di sini ada perintah kita gunakan roulette wheel selection. Jadi roulette. Kalau kemarin dicontohkan itu persentase ketika ngitung 1. Kalau di sini nanti gantikan 2 yang di atas, atau nanti kalau misalnya punya literatur yang lain, ini kalau literatur saya ya, literatur yang saya baca dari bukunya ini, Prof. Budi Santoso, yang kemarin sempat saya lihatkan bukunya, itu adalah mengganti 2 yang di atas, atau mengganti 2 individu yang nilainya tidak bagus, atau nilainya yang besar, dengan individu yang bagus, yang terbagus. Kita ganti 2. Sehingga apa? Peluangnya untuk melakukan ini roulette wheel di sini adalah peluangnya menjadi besar. Kalau misalnya tadi yang terbaik ini, terbaik apa? Terbaik itu misalnya yang ini bawah. Kemudian ini yang kedua, terbaik kedua. Jadi yang paling bagus adalah yang paling bawah ini, 1, 2, 5, 4, 3. Kemudian urutannya yang kedua, yang ini jalur yang pendek berikutnya adalah 1, 2, 5, 3, 4. Misalnya. Maka yang terbaik ini saya gantikan kalau ini besar, saya gantikan dengan ini. Seret, seret. Saya gantikan. Saya gantikan ini. Kemudian saya lakukan untuk memilih induk yang berikutnya, saya gunakan ini, roulette wheel tadi. Karena peluang untuk kepilih ini itu ketambahan ini, baris yang pertama dan baris kedua, maka peluangnya ini adalah 50% untuk kepilih. 50% peluangnya kepilih. Kalau kita tidak pakai roulette wheel, kalau ada literatur itu yang dia langsung tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan roulette wheel sini, tapi dia langsung ambil indukan yang terbagus pertama dan terbagus kedua. Kalau nilainya sama, ya diambil 2 itu. Tetapi kalau kita ambil 2 itu yang sama, nggak bisa kita crossover-kan.
Maka kita ambil yang terbaik atau yang kalau ini berkaitan jarak terendah, maka yang terendah kedua kita ambil. Agar apa? Kita bisa silangkan crossover. Kalau tidak menggunakan roulette wheel. Tapi kalau kita gunakan roulette wheel, maka kita undi, acak. Setelah kita ganti, yang pertama kedua tadi, kemudian kita acak lagi. Muncul misalnya kita random angka 1 sampai 6. Muncul misalnya angka 2. Maka ini yang kita ambil. Tapi angka 2 kan sudah kita ganti yang pertama ini. 1, 2, 5, 4, 3. Ini juga kita ganti 1, 2, 5, 4, 3. Ini sudah kita ganti. Maka peluangnya ketemu 1, 2, 5, 4, 3 di sini, dan di sini, dan di sini. Jadi peluangnya 50%. Kalau menggunakan roulette wheel. Ada kemungkinan yang terbaik ini tidak akan kepilih sebagai indukan. Ada. Kalau kita gunakan roulette wheel. Tapi ada juga yang mengacu, yaitu mengambil indukan yang terbaik pertama, kemudian yang terbaik kedua. Ada seperti itu. Kan kita mengambil anu kan bebas. Ada berapa pilihan, ada berapa teori. Tapi di sini saya minta yang roulette wheel. Cara mengambilnya, indukannya. Kita pilih yang pertama, kita pilih yang kedua. Nah, kita kawin silangkan. Kita kawin silangkan. Kemudian dari kawin silang, setelah kita kawin silangkan, kemudian kita lihat urutannya. Kadangkala urutannya itu mengulang. Kalau mengulang, kita lakukan mutasi. Kalau tidak mengulang, jangan lakukan mutasi. Contohnya gini, yang saya maksud mengulang sama tidak. Nah, yang saya maksud mengulang sama tidak, ini. Contohnya, saya ambil acak yang lain ya, indukan yang lain. Nah, ini. Misalnya, angka ini, saya crossover dengan angka ini. Crossover. Angka ini. Jadi ada dua ini yang saya crossover. A1 ini. Poinnya dari A16 sama maaf, 61 sama 63 ya. Baris kolom. Ini baris ke-6, kolom pertama, sama baris ke-6, kolom ketiga. Ini misalnya saya crossoverkan. Saya minta crossovernya adalah 3 angka di belakang. Jadi 3 angka ke belakang ini. Di crossoverkan dengan 3 angka belakang ini. Ketika ini dipindahkan ke sini dan ini pindahkan ke sini, kita lihat angkanya yang sama mana. Kalau yang tetap tadi 1, 4 ya. Yang ini kan dipindahkan, 5, 3, 2 dipindahkan ke depan. Maka yang sama apa? 1, 4, 5, 4, 3. 4 ini berulang. Karena 4-nya berulang, saya harus ganti. Karena kan nggak boleh kita mengunjungi satu lokasi itu 2 kali. Yang belum dikunjungi mana? Kalau urutannya 1, 4, 5, 4, 3. Oh, 2-nya belum. Maka kita ganti 2. Terserah mau diganti 2 pada 4 yang pertama, atau 2 kita gantikan 4 yang di sini. Demikian juga yang ini. Ini depannya 1, 2. Belakangnya karena kita crossover dengan ini, maka belakangnya ini. 1, 2, 5, 3, 2. 1, 2, 5, 3, 2. Karena kita crossover toh ini. Pindah sini, ini pindah sini. 1, 2, 5, 3, 2. Nah, ini 2-nya double. 1, 2, 5, 3, 2. 4-nya nggak ada. Maka kita ganti 4. Entah 2 yang di depan sini, atau 2 yang di belakang sini. Itu mutasinya.
Kalau tidak terjadi seperti itu, artinya beda, semuanya beda angkanya, tidak ada yang sama, nggak usah dilakukan mutasi. Jadi mutasi hanya pada angka yang berulang. Selain itu tidak. Jadi jangan lakukan mutasi kalau angkanya sudah beda semua. Karena apa? Yang namanya mutasi ini bebas. Mutasi. Bisa kita mutasi 2, kita mutasi 1 angka, 3 angka, kita mutasi semuanya nggak masalah. Tapi biasanya jarang kita mutasi semuanya. Kita mutasi 3, 2 itu biasanya. Dari 5 angka ya. Dari 5 gen dalam satu kromosom itu, kalau di literatur ada yang 2, ada yang 3, bebas. Tapi di sini kita pakai ini aja aturan ini. Mutasi hanya dilakukan jika ada perulangan. Angka itu berulang dalam urutan. Karena tidak dikehendaki adanya kota yang 2 kali dikunjungi. Sementara ada kota yang lain ditinggalkan. Kita pengen semua kota itu dikunjungi. Kita pengennya seperti itu. Itu ya. Ada yang mau disampaikan sampai sini? Silakan kalau mau diselah. Kalau ada yang belum jelas mutasinya. Kemudian setelah itu, dari mutasi itu, kalau dari alurnya kan kita mendapatkan populasi baru. Dari hasil crossover, hasil mutasi itu kita mendapatkan individu-individu baru. Individu-individu baru. Nah, individu baru itu kita ukur fitness-nya. Kita ukur fitness-nya. Setelah kita ukur fitness-nya, kita bandingkan dengan ini yang kita simpan tadi. Indukan yang di D nih, yang kita simpan tadi. Kita bandingkan. Lebih bagus yang mana? Hasil dari crossover mutasi ini atau hasil dari acak ini yang pertama? Kalau misalnya lebih bagus yang hasil mutasi, maka yang hasil mutasi itu kita simpan, menggantikan yang kita simpan yang tadi. Jadi hasil mutasi itu kita simpan. Yang hasil acak tadi, udah kita lepaskan, kita ganti. Karena apa? Lebih baik yang hasil mutasi. Nah, kita kan sudah mendapatkan populasi baru. Populasi baru, kita lakukan crossover lagi. Kita lakukan mutasi lagi. Menghasilkan populasi yang ketiga. Jadi populasi pertama itu hasilnya acak. Jadi populasi pertama itu acak ya. Kemudian kita lakukan iterasi, crossover mutasi, mendapatkan populasi kedua. Setelah melakukan crossover dan mutasi. Kemudian kita lakukan iterasi lagi, mendapatkan populasi yang ketiga. Kemudian kita lakukan iterasi lagi. Di sini saya minta 3 kali iterasi saja. 3 kali iterasi saja. Maka tentukan jalur yang terbaik. Jadi kita akan mendapatkan 4 populasi. Jadi populasi yang pertama itu hasil dari acak. Populasi kedua itu hasil iterasi pertama. Populasi kedua itu hasil iterasi kedua. Kemudian populasi keempat itu hasil iterasi ketiga. Jadi kita mendapatkan 4 populasi ya. Saya ulangi. Jadi populasi pertama itu hasil acak kita. Karena kita acak dulu. Kita belum bisa menentukan. Kita lakukan acak. Populasi pertama. Populasi kedua itu setelah kita melakukan crossover, mutasi, itu mendapatkan populasi yang kedua. Oleh karena itu kita bandingkan terbaik acak sama terbaik dari iterasi yang pertama. Yang terbaik mana? Kita simpan. Kemudian kita lakukan iterasi lagi, yang kedua. Akan mendapatkan populasi yang ketiga. Kita bandingkan lagi yang terbaik ini dengan populasi terbaik yang ini, populasi 3 yang terbaik, kita bandingkan dengan yang disimpan tadi, populasi yang disimpan yang baik tadi. Kemudian lakukan iterasi lagi yang ketiga. Yang terbaik lagi, bandingkan lagi. Lakukan 3 kali iterasi.
tentukan jalur terbaik. Lantas Pak, kalau misalnya dari 3 iterasi itu ternyata belum mendapatkan hasil yang optimal Pak. Sementara teman saya kok dapat urutan seperti ini nilainya lebih kecil kelompok yang lain. Nggak masalah. Itu yang dimaksud dengan di dalam meta heuristik kita tidak mendapatkan solusi optimal. Tetapi kita mendapatkan solusi yang terbaik. Dari apa? Dari populasi yang kita munculkan. Itu arti dari kalimat meta heuristik tidak mendapatkan nilai yang optimal, tetapi mendapatkan hasil yang terbaik dari yang kita munculkan. Karena nanti apa? Dari 6 individu ini, kan tadi saya ada populasi pertama, kemudian iterasi pertama, populasi kedua, iterasi kedua, populasi ketiga, iterasi ketiga, populasi keempat. Berarti ada 4 populasi. 4 populasi itu, kalau kita lihat di sini, 4 populasi, 1, 2, 3, 4. 4 populasi ini. Kalau digambarkan ya, walaupun tidak urut seperti ini, enggak. Kita hanya mendapatkan 4 populasi. 4 populasi itu digambarkan seperti ini. Sementara yang lainnya yang tidak kita munculkan banyak sekali. Yang tidak kita munculkan banyak sekali. Ada berapa? Kalau dari populasinya ini kita tentukan, 1 memiliki 4 populasi. Berarti kalau ada 5, berarti kita punya 20 populasi. Kita hanya membandingkan 4 populasi. Sementara yang 16 populasi kan tidak pernah kita munculkan. Belum pernah kita munculkan. Misalnya, populasi pertama tadi hasil acak kita ini. Setelah kita iterasi, kita crossover, perpindahan kromosom, perubahan kromosom ya, crossover, perpindahan kromosom, melakukan mutasi, mendapatkan ini. Populasi yang kedua. Kita lakukan iterasi lagi, kemudian melakukan mutasi, mendapatkan populasi yang ketiga. Kita lakukan iterasi lagi, mutasi lagi, kemudian crossover, mutasi, kita dapatkan yang keempat. Iterasinya ada 3 kali yang saya minta. 3 kali aja. Asal kita paham. Nanti kalau kita lihat literatur, kita lihat jurnal, iterasinya sampai ribuan. Paling kecil ratusan, bahkan ribuan dan sebagainya. Kenapa? Karena banyak kasusnya. Nah, di sini kita hanya mendapatkan 4 ini. Sementara yang depannya 2, depannya 3, depannya 4, depannya 5, belum muncul di sini. Ini kalau kita anggap ini adalah hasil iterasi kita. Gambarannya seperti itu. Tapi jelas angkanya nggak akan seperti ini, depannya 1 semua, gini enggak. Ini hanya penggambaran aja. Jadi kita bisa bayangkan, apakah kita akan mendapatkan hasil optimal? Tidak. Kenapa? Masih ada urutan yang lainnya yang tidak kita bandingkan. Belum kita bandingkan. Tapi bisa jadi mendapatkan hasil optimal. Bisa jadi. Oleh karena itu, terkadang antar satu kelompok bisa hasilnya beda. Bisa hasilnya beda. Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Kalau kita KPTA, tidak salah. Asal proses kita, tahapannya, langkahnya sesuai prosedur. Ngikuti buku, ngikuti jurnal, dan sebagainya, oleh prosedur. Masalah hasil, nah nanti, urusan nanti. Itu. Ada yang mau sampaikan? Berkaitan tugas ini? Halo? Gampang ya? Belum ada, Pak. Belum ada nggih, Chandra? Belum ada, Pak. Ya, baik. Itu tahapannya ya. Nanti lihat aja. Nah, di sini kemudian kalau misalnya tadi saya contohkan ini, yang ke H tentukan jalur terbaik. Misalnya tadi kita dapatkan ini.
populasi pertama ini, populasi kedua ini, populasi ketiga ini, populasi empat. Nah, yang terbaik mana? Karena ini kan kita sudah pilih yang terbaik pertama tadi. Kita simpan. Kita bandingkan ini setelah iterasi ini. Terbaik kita bandingkan. Karena prosedurnya bandingkan itu. Tidak kita kumpulkan terus, baru kita bandingkan, enggak. Tahapan langkah-langkahnya untuk algoritma genetika adalah tiap kita memunculkan hasil iterasi, kita bandingkan yang terbaik. Populasi awal dengan hasil iterasi, populasi hasil iterasi. Kemudian lakukan iterasi lagi, populasinya kita bandingkan lagi. Iterasi lagi, populasinya itu yang terbaik kita bandingkan lagi. Terus seperti itu tahapannya. Langkah-langkahnya memang seperti itu. Kita ambil gen yang terbaik, kromosom atau individu yang baik, setelah itu kita munculkan sebagai indukan. Terus kita bandingkan lagi indukan yang terbaik awal dengan hasil ini crossover dan mutasi. Kita bandingkan terus. Harapannya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, jangan nanti temennya hasilnya beda, disalahkan. Tidak. Saya lebih mengacu pada melihat prosesnya. Hasilnya itu tadi. Salah satu kelemahannya dari ini, metaheuristik, metode-metode ini, baik yang materi pertama yaitu simulated annealing, kemudian ini algoritma genetika, maupun yang berikutnya adalah derivatif, evolution ini, algoritma itu, dan lain sebagainya sampai materi akhir, itu pada hakikatnya tidak bisa mencari sesuatu yang optimal, tapi mendapatkan hasil yang terbaik ya, dari populasi yang dia munculkan, hasil yang terbaik dengan cara yang cepat. Lebih cepat caranya. Ini baru contoh 5 lokasi. Tadi saya contohkan 6 lokasi. 6 lokasi sudah 720. 720 individu. 720 individu. Kalau kita bagi 6, nah, akan banyak berapa populasi yang ada. Ini aja sudah ada 20 populasi. Dan kalau kita melakukan 3 iterasi, hanya 4 populasi dari 20. Berarti masih banyak populasi yang tidak kita uji. Tapi kalau kita gunakan komputer, nah kita gunakan softwarenya cepat. Tapi kalau kita gunakan manual kayak ini, manual ya, bukan manual, apa ya, hitungan rumus biasa kayak TSP di PO gitu, kan ada rumusnya gitu. Ya kita capek hitungnya, terlalu lama. Untuk mendapatkan hasil solusi optimalnya terlalu lama. Nah, kelemahannya karena lama itu ditutupi oleh metode metaheuristik. Tetapi optimalnya belum bisa. Metaheuristik baru mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang mereka munculkan, mereka bandingkan. Tergantung, oleh karena itu, dalam metaheuristik mau membangkitkan itu berapa kali, nah itu nanti akan mempengaruhi. Bangkitkan itu mempengaruhi. Untuk memunculkan hasil yang terbaik. Itu. Kemudian, ini sifatnya tugas itu kelompok. Kerjakan dalam Word, uraikan dengan detail pengerjaannya. Kemudian kalau kita misalnya merujuk, entah buku, entah jurnal, entah kita browsing, ada yang misalnya buat blog dan sebagainya, cara pengerjaannya, maka cantumkan literaturnya. Kalau jurnal, cantumkan jurnalnya. Kalau buku, cantumkan bukunya, dan sebagainya. Seperti rujukan literatur, daftar pustakanya lah. Kemudian kalau ada linknya, sertakan linknya. Supaya nanti itu tadi, ketika kita menentukan misalnya sesuatu, ada dasarnya. Mungkin bisa jadi apa yang saya terangkan ada yang kelompatan. Tapi kita baca di literatur ini, oh, kok seperti yang disampaikan Pak Seno beda dengan ini. Kok seperti ini. Saya merujuk ini, dan sebagainya. Tapi asal yang di sini diikuti, yang diperintah ini,
Nah, kita relatif perbedaan itu sedikit kecil. Mungkin itu ada yang mau disampaikan? Ya ada? Belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Itu tugas kasusnya algoritma genetika, berkaitan kasus. Tugas yang kedua, seperti biasa,